Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan kami, tim Edi Paiji. Hari ini saya sedang berada di kebun dan kebetulan sedang ditanami semangka. Di depan kita ini adalah semangka yang berusia 7 hari. Semangka 7 hari ini bagaimana perawatannya? Pasti dari teman-teman ada yang bertanya, apakah di umur berapakah semangka bisa dipupuk, atau umur seminggu bisakah semangka dipupuk, diberikan pupuk? Sebaiknya jangan dulu ya. Untuk semangka di usia 1 minggu ini jangan diberikan pupuk terlebih dahulu. Kita memberikan pupuk kepada semangka itu di usia 15 hari atau 2 minggu. Mengapa demikian? Karena di usia 1 minggu ini perakaran semangka belum terlalu banyak, atau akar semangka masih berbentuk lajer, belum mengeluarkan akar-akar yang banyak. Jadi ketika kita pupuk nanti dikhawatirkan atau kemungkinan besar semangka tersebut malah akan jadi mati. Lalu bagaimana supaya semangka kita tetap subur meskipun belum dipupuk? Jadi sebelum tanam kita harus menyiapkan metannya terlebih dahulu. Metan harus menggunakan media tanam yang baik, kemudian yang subur. Kami di sini sebelum tanam menyiapkan metannya ini campuran sekam bakar, kemudian kotoran hewan yang kami campur di tanah. Lalu kami beri furadan untuk mencegah serangan hama seperti jangkrik, siput, dan kawan-kawan. Kenapa kami memilih kotoran hewan dan sekam? Tentu saja kotoran hewan mengandung karbon organik yang sangat banyak, dimana karbon organik tersebut merupakan makanan dari mikroorganisme yang berada di dalam tanah. Kemudian kenapa kami menggunakan sekam bakar? Karena sifat sekam bakar yang poros dan ringan sebagai timbunan biji semangka. Jadi semangka itu ketika mau tumbuh itu dia untuk muncul ke permukaan itu mudah, tidak terlalu berat untuk menyundul media yang menimbunnya. Jika kita menggunakan tanah untuk menimbunnya, tanah cenderung lebih berat, jadi semangka akan sulit untuk muncul ke permukaan. Yang kedua, perawatan apa yang harus kita lakukan di usia semangka 7 hari atau 1 minggu? Yang kedua adalah pembersihan gulma atau rumput-rumput liar yang berada di sekitar tanaman. Di sini kami sudah melakukan penyemprotan. Nah, di sini rumput-rumputnya sudah pada mati, paling tinggal gulma-gulma yang kecil-kecil ini nanti akan kita cabuti ketika sudah agak tinggi sedikit gulmanya, karena ketika gulma masih segini itu susah untuk dicabut. Kenapa gulmanya harus dibersihkan? Karena jika gulma atau rumput liar yang berada di sekitar tanaman tidak dibersihkan, nantinya ketika kita memberikan nutrisi atau pupuk kepada tanaman,
maka nutrisi tersebut akan diserap juga oleh gulma. Jadi pemberian pupuk kepada tanaman tidak bisa maksimal karena nutrisi yang kita berikan terbagi dengan rumput liar yang ada di sekitar tanaman. Jadi pembersihan gulma atau penyiangan gulma sangat penting dilakukan. Seperti ini, rumput seperti ini kan berada di sekitar tanaman, nantinya akan kita bersihkan. Supaya apa? Supaya penyerapan nutrisi pada tanaman bisa maksimal dan pertumbuhan tanaman bisa optimal. Dan perawatan berikutnya, perawatan yang cukup penting menurut kami adalah menjaga kelembapan tanah. Tanah itu jangan sampai kering dan juga jangan terlalu basah. Karena jika terlalu kering, semangka akan mati, dan jika terlalu basah atau tergenang air, semangka juga akan mati. Karena di usia 7 hari ini semangka masih sangat rentan. Kami biasanya melakukan pengairan pada tanaman semangka 3 hari sekali. Ini dengan catatan kondisi lahan dan daerah masing-masing. Jika daerah dulur-dulur berada di musim hujan, tidak usah melakukan penyiraman karena sudah dibantu dengan hujan. Tapi ketika di daerah dulur-dulur yang masih musim kemarau, sebaiknya melakukan penyiraman 3 hari sekali atau disesuaikan dengan kondisi tanah. Ada juga tanah yang biasanya kami menyebutnya tanah ireng atau lemah ireng, itu cenderung lebih mengikat air. Jadi proses penyiraman bisa dilakukan lebih lama. Kemudian untuk penyemprotan atau memberikan obat, di umur 7 hari ini belum menggunakan obat pestisida ataupun pupuk daun apapun karena memang belum waktunya. Dan yang terakhir adalah pengendalian hama. Di umur 7 hari ini, serangan hama yang biasa sering terjadi adalah serangan jangkrik dan serangan siput. Dua hama ini sangat berbahaya bagi tanaman. Jangkrik biasanya memakan batang dari tanaman semangka ini. Dia langsung menggigit bagian batangnya dan langsung patah, tidak akan tumbuh tunas baru lagi, alias wafat. Siput juga demikian. Siput biasanya memakan daun-daun di pinggiran sini lalu merembet ke batang. Lalu bagaimana penanggulangannya? Di sini kami menggunakan dedak kasar atau sekam padi mentah yang kami campurkan dengan furadan. Kemudian kami kalau orang sini bilangnya siratkan atau kami taburkan di sekitar tanaman atau di sekeliling lahan supaya hama-hama ini tidak berani mendekat kepada tanaman kita. Meskipun demikian, meskipun kita sudah memberikan furadan, kita juga tetap harus memantau untuk hama ini ya. Biasanya kami setiap pagi dan setiap sore ke ladang untuk menengok tanaman kita apakah ada hama yang masuk atau tidak. Biasanya serangan siput itu tuh terjadi di sore hari dan di pagi hari. Jadi setiap sore kami ke ladang dan membuang siput-siput yang sudah mulai mendekat ke tanaman. Ya mungkin cukup itu ya teman-teman untuk hari ini. Mungkin jika penjelasan saya ini ada yang salah atau kurang, bisa teman-teman tambahkan.
bisa tulis di kolom komentar. Kami dari tim Edipaiji sangat menerima kritik dan saran supaya kami lebih berkembang kembali dan kami bisa belajar lagi. Oke, terima kasih dulur-dulur. Kita lanjut videonya nanti di pemberian pupuk pertama di tanaman semangka di video berikutnya. Baik, saya akhiri. Mungkin cukup itu dari saya. Salam dulur Paiji.